Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Otman, bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan Majelis kan, omon-omon. mohon izin Majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, sudah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya pernah ada satu penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Mana Pak Hotman? Mohon izin Majelis, saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik, Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas
seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40, itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Hotman, bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Ya, teman-teman, gugatan Pilpres tahun 2024 ini masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu yang menjadi gugatan mereka meminta ke Mahkamah Konstitusi supaya Prabowo Gibran didiskualifikasi di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Ketika dilakukan pemilu ulang, maka Prabowo Gibran didiskualifikasi, atau salah satunya atau hanya Gibran yang didiskualifikasi, sehingga nanti di pemilu ulang maka Prabowo mencari cawapresnya lagi. Nah, teman-teman, apakah ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nanti kita lihat, dan kita lihat dulu bagaimana para pengamat mengamati tentang permintaan atau gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 ini di dalam diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, di sini dikatakan bahwa gugatan soal diskualifikasi Prabowo Gibran pengamat nilai mustahil. Ya, pengamat nilai ini sangat mustahil ya dengan diskualifikasi. Mungkin bisa saja terjadi nanti pemilu ulang, tetapi untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu pengamat menilai bahwa ini sangat-sangat mustahil. Ya, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyampaikan gugatan yang dilayangkan tim hukum baik dari kubu calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan suatu hal yang mustahil dikabulkan. Menurut Margarito, permintaan kubu Anies Imin yang meminta cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi serta meminta dilakukan pilpres ulang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dan logis sehingga kecil kemungkinan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Permintaan dengan alasan apapun itu permintaan yang dianggap tidak logis. Kenapa Gibran tidak mau diakui sebagai cawapres padahal mereka pada waktu kampanye itu sudah menerima dia sebagai cawapres? Mereka dalam forum debat cawapres itu berdebat dengan Gibran itu kan sama dengan menerima eksistensi atau keabsahan dia sebagai cawapres, ujar Margarito. Nah, ini yang disampaikan oleh pengamat politik ini, teman-teman, bahwa kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan
Gibran bisa didiskualifikasi karena pada saat masa kampanye maka seakan-akan dan sudah menerima Prabowo Gibran ini sudah menerima sebagai pasangan calon yang sah, sehingga kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi bisa menerima permintaan mereka untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres yang berkontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Ada beberapa kali debat antar cawapres antara Gibran dengan Muhaimin dengan Mahfud MD itu kan. Nah, sekarang sudah kalah baru suruh Gibran, tidak diakui, kan itu tidak logis, sambungnya. Hal serupa yang dinilai tidak logis juga datang dari gugatan Ganjar Mahfud. Margarito berkata permintaan Prabowo Gibran mendapat 0 suara di seluruh provinsi merupakan hal yang konyol. Tidak sampai di situ, bagi Margarito, tuntutan kubu 03 yang meminta Pilpres 2024 diulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu juga keliru. Nah, teman-teman, ternyata bahwa kubu 03 menyatakan bahwa suara Prabowo Gibran di seluruh provinsi itu adalah 0. Ini yang dikatakan oleh Margarito itu hal yang tidak masuk akal. Dan juga di dalam mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu adalah juga hal yang keliru. Itu menurut dari pengamat ini. Tidak mungkin kenapa suara nomor urut 2 jadi 0 itu tambah konyol. Dan kalau namanya pemilu ulang tidak dikenal dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang dikenal dalam undang-undang pemilu itu cuma ada pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan, PSL, dan pemungutan suara susulan PSS, cuma 3 itu jelasnya. Margarito menjelaskan di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal adanya istilah pilpres ulang atau pemilu ulang, sebab kalau itu dilakukan harus kembali mulai dari awal, mulai dari jadwal atau tahapan pemilu, menyiapkan daftar pemilihan tetap DPT, daftar capres, cawapres, cetak suara ulang, dan sebagainya. Nah, pemilu coblos ulang itu misalnya pada mau masuk ke TPS ada administrasi kotak suara. Ternyata surat suara itu sudah tercoblos atau terjadi intimidasi di sekitar TPS dan sejenisnya yang diatur dalam undang-undang. Kalau syarat-syarat itu ada baru bisa dilakukan pemungutan suara ulang uraiannya. Tapi bukan pilpres ulang, karena kalau pilpres atau pemilu ulang Anda harus start seluruhnya dari awal. Dari DPT baru, capres cawapres, bikin surat suara baru, segala macam baru kalau bikin pemilu ulang. Siapa yang mau kasih duit, kapan itu dilakukan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling pokok permintaan pemilu ulang itu tidak ada di dalam undang-undang, sambung Margarito. Nah, teman-teman, ini alasan ya kenapa pengamat politik ini memberikan satu keterangan bahwa kecil kemungkinan untuk pemilu ulang dilakukan, yaitu karena di dalam undang-undang tidak ada pemilu ulang. Dan juga dia menyinggung tentang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 tadi, Prabowo Gibran, di pemilu tahun 2024 ini, atau salah satunya yaitu Gibran. Dan itu juga kecil kemungkinan menurut para pengamat untuk mendiskualifikasi tentang hal itu atau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu. Nah, tentu ya, walaupun nantinya sudah diberikan statement atau pandangan dari para pengamat, tentu kita tetap menunggu hasil nanti keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana mereka memutuskan, karena apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka itu tidak bisa digugat lagi. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.